Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara virtual dari pelajaran kimia dasar 1. Pertemuan hari ini adalah dua pertemuan terakhir sebelum PAT. Ya, tentunya sebelum kalian naik kelas, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran dalam belajar, kemudahan dalam belajar, dan kemudahan dalam menyerap ilmu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, selamat pagi dan semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada ya. Karena banyak sekali kasus dan berita COVID ya akhir-akhir ini. Teman-teman saya, terus saya rasa juga ada banyak info dari teman-teman kalian juga yang sedang melakukan isolasi mandiri karena COVID. Kita doakan semoga mereka segera sembuh dan agar segera bisa beraktivitas lagi secara normal. Dan kalian juga saya doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan, ikuti prokesnya ya. Oke, baik. Pada pertemuan pagi hari ini, tadi pagi saya sudah share tentang kisi-kisi ya, kisi-kisi PAT. Mungkin beberapa sudah buka, beberapa belum, tidak apa-apa ya. Nanti setelah ini bisa dibuka. Untuk pagi ini dan pertemuan minggu depan, saya akan membahas tentang persiapan PAT. Karena semua materi sudah saya sampaikan, mungkin hari ini dan minggu depan itu akan banyak kita review tentang persiapan PAT gitu ya. Banyak reviewnya tentang persiapan PAT. Dan juga minggu depan di hari Jumat, insya Allah hari Jumat siang, kita akan adakan kuis, di mana kuis itu simulasi PAT. Ya, simulasi PAT. Saya harapkan dengan simulasi tersebut, kalian bisa maksimal nanti di PAT. Oh, kok ternyata soalnya nanti kurang lebih seperti ini, gitu. Sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya berikan. Gitu. Sudah saya sampaikan, kita bahas hari ini dan minggu depan. Harapannya kalian bisa lebih persiapannya lebih, oh ternyata soalnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, jadi kalian tahu nih, saya yang belum paham di bagian ini, jadi kalian bisa improve atau bisa tanya ke teman atau bisa tanya ke saya sebelum menjelang PAT. Karena kan kalau udah PAT tidak bisa tanya ke teman, tidak bisa tanya ke guru dan lain sebagainya kan, begitu. Ya, semoga kalian juga tetap sehat sehingga persiapannya bisa maksimal, sehingga PAT juga maksimal, sehingga nanti bisa naik kelas ya, naik kelas walaupun cuma datang ke sekolah hanya beberapa minggu itu ya, nah tiba-tiba kelas 11 gitu ya. Apa emang kondisinya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu informasinya ya. Kita dipersiapkan, jadi kalian baik-baik, kesehatannya juga baik. Kita akan mulai saja. Kenapa saya buka YouTube? Nah, baik, kita hari ini akan membahas tentang kisi-kisi PAT dan mereview materi-materi yang akan keluar untuk PAT. Nah, harapannya nanti saya ingin kalian juga berperan aktif selama saya review ini. Jadi kalau ada pertanyaan dari saya segera dikerjakan, sehingga kalian itu juga callback gitu, callback materi-materi yang sudah lama mungkin tidak dipelajari gitu. Ya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tidak dipelajari, jadi callback lagi gitu. Jadi nanti maksimal. Nah, jika ada pertanyaan, Pak ini saya kurang ngerti, silakan langsung disampaikan. Boleh lewat kolom chat atau langsung buka mic-nya. Langkah lebih baiknya langsung buka mic-nya, langsung bilang, Pak ini sekian gitu. Nah,
Kalau ada pertanyaan dari saya juga langsung dijawab ya. Tidak perlu menginstruksi dari saya. Langsung buka mic-nya tuh, tulis di kolom chat-nya ya. Seperti itu. Oke. Untuk kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama di sini ada mendeskripsikan laju reaksi kompetensi dasarnya dengan indikator untuk PAT-nya menjelaskan definisi kecepatan reaksi atau laju reaksi. Di mana kita kan tahu bersama bahwa laju reaksi itu kan berkurangnya konsentrasi reaktan ya per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Ini maaf tulisan saya jelek ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi misal ketika ada misal reaksinya seperti ini, A plus B menjadi C, gitu ya. Berarti laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi A, konsentrasi dibagi waktu, atau berkurangnya delta konsentrasi B ya, delta T, atau bertambahnya delta konsentrasi C per delta T. Ya, ini ya. Ini definisi dari laju reaksi. Nah, kalau dibuat sebuah grafik, misal di sini grafiknya seperti ini, sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi, ya, konsentrasi. Nah, A dan B itu grafiknya itu turun. Konsentrasinya berkurang seiring berjalannya waktu. Seperti ini. Sedangkan untuk yang C itu kebalikannya. Dari tidak ada menjadi ada dan seterusnya. Ini untuk yang C ya. Kita ganti warnanya aja biar mudah ya. Nah, ini untuk yang C seperti ini. Sedangkan untuk yang A dan B grafiknya turun. Seperti itu. Ini untuk mendefinisikan laju reaksi seperti ini. Ya, saya rasa ini masih tingkatannya mudah dan kalian masih bisa mengerjakannya pasti dengan gampang ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika suara saya terlalu pelan atau terlalu cepat, silakan disampaikan juga ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Kita hapus dulu. Nah, yang kedua, menentukan laju reaksi dan perbandingan laju reaksi suatu zat dalam reaksi kimia. Nah, misal seperti ini. Misal saya punya H2SO4 bereaksi dengan NaOH. Itu akan membentuk Na2SO4 dan H2O. Nah, di sini kan kita bisa menghitung berapa perubahan konsentrasi H2SO4, NaOH, Na2SO4 dan H2O, ya kan? Nah, kalau di sini misal ditanyakan perbandingan gitu kan, misal dulu kalau nggak salah yang saya jelaskan ketika ada reaksi kimia seperti ini, masih ingat nggak? Nah, di mana huruf kecilnya adalah koefisien, sedangkan ini adalah zatnya, yang huruf besarnya, maka perbandingan laju reaksi dalam satu reaksi ini adalah 1 per A VA sama dengan 1 per B VB sama dengan 1 per C VC. Nah, ini dinamakan perbandingan laju reaksi
per zat dalam suatu reaksi. Nah, begini ya. Jadi sebanding dengan koefisiennya. Jika koefisiennya lebih besar, maka dia akan semakin cepat. Gitu. Nah, sekarang coba ditunjukkan kepada saya bagaimanakah perbandingan dari setiap zat, laju reaksi setiap zat dari reaksi ini, yang H2SO4 dan NaOH. Coba buatkan perbandingan laju reaksinya. Silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Satu aja. Pak, saya mau coba. Silakan. Disetarain dulu, terus jadinya 1/1 VH2SO4, 1/2 NaOH, 1/1 Na2SO4, sama 1/2 H2O. Oh, ini sama dengan VNA2SO4, 1/2 VH2O. Gini ya. Ini ya. Oke. Jadi pertama benar kita harus setarakan dulu reaksinya ya, seperti yang dikatakan Andi tadi. Ya, di sini kan Na2 Na-nya ada 2, berarti di sini harus tambah 2 gitu ya. Nah, kalau ini 2 ini pasti di sini 2. Udah jelas itu ya. Nah, lalu kita buatkan perbandingan seperti ini, jadilah yang disebutkan Andi ini tadi. Ya, ini udah benar nih. Oke, seperti itu ya. Terima kasih buat Andini sudah bantu menjawab. Yang lain saya harapkan partisipasinya. Dan mungkin masih mencoba tadi ya. Jadi seperti ini ya. Sangat gampang. Sangat gampang. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kebalik. Kebaliknya seperti ini. Misal saya punya perbandingan laju reaksi dari suatu reaksi itu seperti ini misal. Min 2 VA sama dengan min 3 VB sama dengan VC sama dengan 6 VD. Nah, tuliskan persamaan reaksi yang setara dari perbandingan laju reaksi ini. Nah, persamaan reaksinya gimana? Yuk, silahkan mencoba yang lain. Yuk, silakan. Bagaimana persamaan reaksinya?
Saya Pak. Ya, silakan. Jadi reaksinya jadi 3A ditambah 2B 2B menjadi 6C 6C ditambah D. sama D. Ya, terima kasih buat Khairul ya. Coba kita cek ya. Karena kan tadi pertamanya 1 per A V A sama dengan 1 per B V B gitu kan, dan seterusnya. Nah, di sini kalian harus teliti. Banyak yang tertipu langsung ditulisin, oh berarti itu setengah A, sepertiga B, dan seterusnya. Banyak seperti itu ya. Jadi kalian harus teliti dulu. Yang pertama tentukan mana yang reaktan dan mana yang produk. Tentunya di sini ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Ini menunjukkan bahwa dia adalah reaktan. Ini reaktannya A dan B. Dan ini plus plus berarti dia adalah produk. Gitu ya. Dah, lanjut di sini. Lihat, ini rumusnya seperti ini. Dah, berarti di sini setengah A itu sama dengan 3. Ya kan? Berarti A-nya berapa? A-nya ternyata setengah A sama dengan 2. Dari sini kan ya. Berarti setengah A sama dengan 2. Kita hapus aja lah biar nggak bingung. Setengah A sama dengan 2. A berarti 1 per 2. Gitu. Jadi persamaan ini 1 per B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 1 per 3. Ya gitu kan? Nah, lalu 1 per C sama dengan 1, berarti C sama dengan 1 per 1. Lalu di sini 1 per D sama dengan 6. Berarti D sama dengan 1 per 6. Dengan kita ketemu A, B, C-nya. Ya. Lalu dimasukkan. Jadi setengah. A-nya kan setengah. Berarti setengah A ditambah sepertiga B menjadi C plus 1/6 D. Nah, sebenarnya reaksi ini aja udah benar. Ya. Tapi di sini tadi Khairul agar menghilangkan koefisien yang pecahan ini sehingga dikali 6 semuanya. Sehingga dapatkanlah reaksi seperti ini. 3A ditambah 2B menjadi 6C ditambah D. Benar sekali ya. Tuh. Jadi ini jawabannya. Ini benar, ini juga benar. Itu ya. Terima kasih buat Khairul. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau belum paham? Kok ini masih callback laju reaksi ya. Baik, saya rasa tidak ada yang bertanya, cukup ya. Oke, kita lanjut. Itu. Ya, ini akan saya rekam juga. Nanti hasil rekamannya akan saya share di Google Classroom lewat YouTube tentunya. Nanti mungkin kalian ketinggalan karena gangguan sinyal atau mungkin mau mereview lagi lupa itu bisa lihat videonya ya. Oke. Yang kedua, menganalisis data percobaan untuk menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi dan rumus laju reaksi. Menentukan order reaksi, menganalisis laju reaksi dalam satu reaksi. Nah, ini sama lah kayak menentukan order pada umumnya lah ya. Nah, misal suatu zat A itu ini misal ini konsentrasinya 1,2 misal molar ya, ini molar 0,2 dah, 0,2 di sini 0,2 di sini misal 1,2 tuh. Nah, di sini 0,2 di sini 0,1. Nah, di sini laju reaksinya mungkin berapa ya? Nol koma 6. Di sini 0,2 ya. Di sini sorry. Ini 0,1 dah. 0,1 di sini 0,1 di sini 0,6. Bisa seperti ini.
Nah, misal pertanyaannya tentukan orde total, lalu ada tentukan nilai K. Berapa ini? Tentukan orde total dan nilai K-nya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ini ada yang chat ini. Yang menjawab. Ya, yang mau jawab silakan. Berapa orde total dan nilai K-nya? Berapa? Siapa yang mau menjawab?
Saya Pak. Ya, silakan. Orde totalnya 1, K-nya 6, Pak. Oke, terima kasih buat Asfa. Ya, oke. Jadi ini kan gampang ya sebenarnya. Ini kan kalau kita lihat orde B-nya, kita cari A yang sama kan. Jadi pakai 1, 2. Di sini laju reaksinya 1,2 per 0,6 sama dengan, langsung aja ya, K-nya dicoret, ini dicoret, jadi 0,2 per 0,1 pangkat X gitu kan, seperti itu. Di sini kan kita bagi ya, 1,2 ini kita sederhanakan jadi 2/1 sama dengan 2/1 pangkat X. Jadi X sama dengan 0. 1. 0 sih. X sama dengan 1. Nah, lalu orde A-nya, orde A, itu kan kita pakai data yang ini ya, 2 sama 3. Ya. Berarti 0,6 per 0,6 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat Y. Itu katakanlah seperti itu. Ini disederhanakan jadi 1 sama dengan 2/1 pangkat Y. Nah, pasti Y-nya adalah 0. Jadi orde totalnya adalah 1, yaitu orde A-nya 0, orde B-nya 1. Lalu untuk nilai K-nya kita masukkan aja. Ya kan? Ini B pangkat 1. Misal di persamaan 1, 1,2 sama dengan K dikali 0,2. K sama dengan 1/2 per 0,2 sama dengan 6. Ya, hanya 6. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari soal ini? Masih yang gampang nih harusnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang tanya silakan ya. Nah, bisa aja soalnya dalam bentuk cerita. Dalam bentuk ceritanya seperti apa Pak? Misal suatu zat A, kalau cerita tuh banyak ya. Zat A bereaksi dengan zat B. Misal seperti ini. Dengan konsentrasi tertentu. Konsentrasi tertentu. Jika konsentrasi A meningkat atau ditingkatkan 2 kali, maka reaksinya lebih cepat misalnya. 4 kali lipat. Namun, jika konsentrasi B meningkat 2 kali, maka waktu yang dibutuhkan, waktu reaksi tetap. Nah, di sini tentukan orde A dan B. Bisa seperti itu. Ya. Dan kalau soalnya seperti ini, kira-kira berapa orde A dan B-nya? Ini kira-kira kebaca nggak? Suatu zat A bereaksi dengan zat B dengan konsentrasi tertentu. Jika konsentrasi A meningkat 2 kali, maka reaksinya lebih cepat 4 kali lipat. Namun, jika konsentrasi B meningkat 2 kali, maka waktu reaksinya tetap. Ya, tidak berubah artinya. Sama kayak awal. Ya, tentukan orde reaksi A dan B. Pak, saya mau jawab. Ya, Lois. Yang orde A itu 2, yang orde B itu 0. Ya, orde A 2, orde B 0. Ya, di sini gampang aja ya. Nah, kalau A-nya dinaikkan 2 kali lipat, 4 kali lipat, berarti
2 pangkat berapa jadinya 4 gitu ya. Nah, terus yang B-nya dikalikan 2, misalnya 2 pangkat berapa, tapi tetap gitu. Tetap itu artinya kan 1, ya kan, 1 kali lipat. Berarti ya ini Y-nya pasti 0, ini X-nya pasti 2. Gitu. Ya, cara cepatnya seperti ini kurang lebih ya. Kalau kalian mengerti konsep dari orde, itu bisa dibaca aja bisa kelihatan gitu ya, tanpa menghitung ribet-ribet ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Nanti kalau misalnya ada ketinggalan pertanyaan, silakan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nah, ini menganalisis laju reaksi itu sama aja. Misalnya di sini dari soal ini, jika konsentrasi A naik 2 kali lipat, jika konsentrasi A dinaikkan atau dikurangi, terus konsentrasi B dinaikkan atau dikurangi, berapa laju reaksinya, berapa cepat laju reaksinya dari laju reaksi awal, itu juga bisa ya. Itu soal dikembangkan lagi untuk menentukan laju reaksinya, gitu ya. Nah, harapannya di sini kalian harus teliti dan memahami soal itu dengan benar. Oke, kita masuk ke nomor 3, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita sudah pelajari ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang berpengaruh. Di mana 4 itu yang pertama adalah konsentrasi, ini mereview lagi. Yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah luas permukaan bidang sentuh. Yang keempat adalah katalis. Kok ya? Cuk. Kenapa nggak bisa start video ya? Oke. Oke. Mohon maaf ya, saya ada kendala jaringan. Jadi ada sinyalnya hilang.
Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, tadi ada kendala jaringan, tiba-tiba sinyal saya hilang. Ini mulai lagi, kenapa nggak bisa start video ya? Oke. Baik, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi ini 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi, suhu, luas permukaan bidang sedang, dan katalis. Ya, ini tentunya pengaruhnya kalian juga masih ingat, jika konsentrasinya bertambah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, kebalikannya kalau berkurang berarti semakin lambat. Nah, begitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika konsentrasinya lebih pekat, artinya partikel yang terlarut dalam satu larutan atau satu reaksi itu semakin banyak. Ketika partikelnya lebih banyak, maka kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin banyak, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, ketika suhunya lebih tinggi, ya dia akan berlangsung lebih cepat juga. Karena ketika suhu tinggi, ya partikel itu akan menyerap energi lebih banyak, sehingga dia akan bergerak lebih cepat dan membuat reaksi juga berlangsung lebih cepat, gitu ya. Nah, ketika luas permukaan bidang sentuh ini semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin cepat karena tentunya semakin banyak tumbukan yang terjadi. Nah, luas permukaan bidang sentuh ini berbanding terbalik dengan ukuran partikel, biasanya berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Jadi dengan jumlah yang sama, tapi ukuran partikelnya berbeda, itu biasanya ukuran partikel yang lebih kecil atau lebih halus itu akan lebih cepat. Seperti misal pada padatan bongkahan atau padatan berbentuk kristal dengan padatan berbentuk serbuk atau berbentuk nanopartikel dan sebagainya, itu akan lebih cepat yang lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan katalis ini adalah zat yang bisa mempengaruhi laju reaksi dengan cara dia dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini apa? Energi yang dibutuhkan, energi minimal yang dibutuhkan untuk bereaksi. Gitu ya. Jadi energi minimal. Jadi kalau energi minimalnya turun, artinya misal energi minimal itu kita ibarat seperti KKM gitulah. Misal KKM-nya 75. Itu reaksinya itu kita untuk menuju 75 itu susah gitu. Tapi kalau KKM-nya diturunkan menjadi 50 gitu. Nah, kan untuk mencapai KKM-nya itu jadi mudah gitu kan. Yang misal awal nilainya 60 gitu kan, kalau 75 KKM-nya dia nggak nyampe, artinya reaksinya nggak berjalan. Tapi ketika KKM jadi 50, dia yang dapat nilai 65 kan jadi lulus gitu. Jadi reaksinya berjalan gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya untuk analoginya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Gitu. Dari sini ada yang bertanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan tekanan kenapa nggak masuk ke faktor pengaruh laju reaksi, Pak? Kan kalau tekanan diperbesar, volumenya makin kecil tuh. Nah, letak partikelnya jadi makin deketan, jadi lebih mudah bertumbukan. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Alisa ya. Jadi kenapa tekanan
tidak masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tekanan itu hanya hanya berpengaruh untuk zat-zat yang bentuknya gas, ya. Hanya berpengaruh pada laju reaksi zat-zat yang bentuknya gas. Nah, zat-zat yang bentuknya gas ini biasanya susah diamati laju reaksinya. Karena apa? Karena kita melihat gasnya aja susah gitu ya. Gasnya itu perubahan yang terjadi untuk gas bereaksi itu susah diamati dengan mata aja. Biasanya harus pakai alat lain, harus biasanya pakai GC, ya, biasanya pakai GC gitu. Nah, biasanya kalau ini kan pengaruhnya kalau di kesetimbangan kalian kan pengaruh ada tekanan berpengaruh. Jika tekanannya semakin kecil maka semakin tinggi volumenya mengecil sehingga ininya akan bergeser ke arah mana gitu, mempengaruhi asas Lekatelir untuk menuju kesetimbangan yang baru seperti itu. Nah, kalau di laju reaksi ini sebenarnya kan yang berpengaruh itu konsentrasinya, ya kan? Bukan tekanannya gitu. Konsentrasi itu artinya jumlah partikel yang ada di dalam suatu campuran atau suatu larutan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Alisa tadi kan ya, kalau tekanannya diperbesar, maka volumenya mengecil. Artinya pasti konsentrasinya membesar. Secara tidak langsung, secara otomatis gitu. Kalau volumenya mengecil atau dikurangi tapi jumlah partikelnya sama, berarti konsentrasinya membesar. Nah, karena laju reaksi ini yang dilihat tuh apanya? Yang dilihat itu tumbukan antar partikelnya loh. Gitu. Jadi yang menjadi fokus pada teori tumbukan itu kan partikel yang saling bertumbukan sehingga bereaksi, gitu kan? Nah, berarti di sini adalah konsentrasi, artinya jumlah partikel dalam satu campuran tersebut. Bisa aja kalau Pak volume berpengaruh nggak? Gitu. Nah, kalau volumenya diperkecil, tapi jumlah partikelnya sama, artinya konsentrasinya bertambah. Balik lagi ke konsentrasi. Benar nggak? Balik lagi ke konsentrasi. Jika tekanannya diperbesar, volumenya mengecil. Tapi jumlah partikelnya sama nggak? Kalau partikelnya sama, berarti konsentrasinya pasti meningkat. Kalau konsentrasinya meningkat, balik lagi. Konsentrasinya bertambah, berarti akan semakin cepat. Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Alisa. Kenapa tekanan tidak masuk? Yang pertama, tekanan itu hanya berpengaruh pada wujud gas. Ya, pada zat-zat yang hanya berbentuk gas. Pasti susah diamati juga. Nah, gitu. Yang kedua, ya balik lagi, tekanan, volume, dan sebagainya itu akan balik lagi ke konsentrasi. Ya, dimana karena yang dilihat pada teori tumbukan itu adalah partikel yang bertumbukannya itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Aisyah. Aisyah atau Alisa? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Baik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi cukup. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya tentang teori asam dan basa. Definisi asam dan basa menurut para ahli. Ya, yang kita pelajari ada 3 teori asam dan basa. Benar? Ada teori 3 teori asam basa yang kita pelajari. Ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, terus ada yang namanya Lewis. Nah, ini ada yang paling gampang dulu, Arrhenius. Asam itu adalah melepas ion H+ dalam air. Sedangkan basa adalah melepas ion OH- dalam air. Konteksnya lihat, ya, Arrhenius hanya
konteksnya itu di sini, di dalam larutan yang pelarutnya adalah air. Ya. Jadi dan ini pun sudah sangat banyak yang kalian ketahui ya. Ada HCl, NaOH, 2SO4, CaOH2, dan sebagainya, asam asetat, asam format, dan lain sebagainya ya. Tuh. Nah, lalu untuk Bronsted-Lowry ini mengungkapkan bahwa asam adalah spesies atau senyawa atau zat yang mendonorkan H+ atau proton. Sedangkan basa adalah spesies atau zat atau senyawa yang aseptor H+ atau proton. Sedangkan Lewis mengungkapkan bahwa asam adalah senyawa atau spesies yang aseptor elektron. Pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesies atau senyawa yang donor pasangan elektron. Gitu, ya. Nah, ini harus kalian mengerti ya bagaimana konsep berpikir dari para ahli ini. Nah, yang perlu saya tekankan di sini biasanya kalian suka kebalik-kebalik itu di mana yang donor, mana yang aseptor ya. Nama donor itu memberi, nah, aseptor itu menerima ya. Tuh. Mana yang donor, mana yang mengaseptor. Yang namanya donor itu pasti ada yang memberi, ada yang diberi. Artinya orang yang memberi itu biasanya lebih banyak, memiliki lebih banyak. Biasanya, tapi tidak selalu ya. Nah, di sini antara Bronsted-Lowry dan Lewis ini hanya berbeda di sininya. Ya. Di sini yang ditinjau adalah H+ atau proton, di sini yang ditinjau adalah pasangan elektron untuk Lewis. Ya. Jadi ini lihat nih, kalau asam itu di Bronsted-Lowry dia yang mendonorkan si H+ atau pasangan elektron. Sedangkan di Lewis dia aseptor elektron. Ini sebenarnya dua hal yang sama menurut saya. Ini kebalikan, ini yang dilihat muatan positifnya, ini dilihat muatan negatifnya. Nah, dia yang mendonorkan proton, ya, dia yang mendonorkan proton, gitu kan? Berarti ada ion positif yang diberikan, ya, ion positif yang diberikan. Berarti dia akan menjadi spesies yang lebih negatif, benar nggak? Karena yang positif diberikan, gitu. Ini dia mendonorkan protonnya. Ada yang sesuatu positif yang diberikan, berarti dia menjadi lebih negatif dari sebelumnya. Dari sebelum dia mendonor. Itu kan sama aja ketika kamu menerima pasangan elektron, menerima hal yang negatif. Ini sama aja kan. Bisa kamu diam aja, ya, menerima hal negatif. Ya udah kamu jadi asam, jadi pasangan elektron itu jadi asam gitu. Sama halnya ketika kamu memberikan sesuatu yang positif, jadi kamu lebih negatif. Gitu. Kalau saya lebih memahaminya, tidak menghafal ya, lebih memahaminya, oh berarti asam itu membuat sesuatu itu lebih negatif, sedangkan basa itu membuat sesuatu lebih positif. Ya, kenapa? Karena menurut Bronsted-Lowry pun seperti itu. Basa itu menerima proton, artinya kamu menjadi lebih positif dari sebelumnya. Sedangkan kalau menurut Lewis dia mendonorkan elektron, pasangan elektron. Kamu mengeluarkan muatan negatifnya, berarti kamu jadi lebih positif. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya itu memahaminya seperti itu. Asam itu akan membuat sesuatu menjadi lebih negatif, sedangkan basa akan membuat sesuatu menjadi lebih positif. Tinggal di konteksnya aja. Kalau Bronsted-Lowry yang dilihat adalah protonnya, oh bagaimana saya menjadi lebih negatif? Berarti saya memberikan muatan positif saya atau proton saya. Bagaimana saya menjadi lebih positif? Berarti saya menerima menerima proton. Kalau Lewis yang dilihat adalah pasangan elektronnya. Bagaimana saya menjadi lebih negatif? Oh, berarti saya harus menerima pasangan elektron. Bagaimana saya menjadi lebih negatif? Menjadi lebih positif? Oh, berarti pasangan elektron saya harus diberikan kepada orang lain. Dilepaskan dari diri saya. Kayak gitu. Kalau saya memahami seperti itu. Nah, kalau kalian boleh memahami seperti saya, atau kalian punya cara sendiri yang lebih mudah, itu ya monggo silakan ya. Silakan menemukan bagaimana kalian memahami teori ini agar tidak terlalu menghafal.
Kalau terlalu menghafal itu biasanya salah satu lupa, itu udah ngeblank semuanya. Kayak gitu. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Untuk asam konjugasi dan basa konjugasi itu masuknya kemana ya, Pak? Oke. Asam dan basa konjugasi. Baik. Ini sebenarnya mau saya bahas setelah ini, tapi karena ditanyakan kita bahas ya. Oke. Asam dan basa konjugasi itu masuk ke teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Di mana Bronsted-Lowry ini ada namanya pasangan asam basa konjugasi. Jadi dalam Bronsted-Lowry ketika gini, asam dan basa itu ada menjadi reaktan. Sedangkan asam konjugasi dan basa konjugasi dia adanya di produk. Nah, asam tadi kan dia yang melepas proton. Benar kan? Dia melepas proton. Artinya dia menjadi lebih negatif. Ya kan? Hasilnya setelah dia melepas proton itu pasti menjadi basa konjugasi. Jadi ini pasangannya asam dengan basa konjugasi. Sebaliknya basa itu kan menerima proton atau akseptor proton. Hasilnya setelah dia menerima proton itu pasti menjadi asam konjugasi. Kayak gitu. Misal gini, NH3. NH3 itu sebelum bereaksi, misal. Setelah reaksi dia menjadi NH4+. Nah, ini artinya dia kan menerima proton. Menjadi lebih positif kan? Atau dilihat aja hanya di sini 3, di sini jadi 4. Jadi dia menerima. Yang menerima proton tadi apa? Atau yang menjadi lebih positif itu apa? Basa. Ya kan? Berarti NH4 ini sebagai asam konjugasi. Seperti itu. Nah, ini konteksnya kalau Bronsted-Lowry itu pasti terjadi dalam suatu reaksi. Tuh. Ya. Contohnya misal seperti ini. Ada NH3 misal ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-, misal seperti itu. Nah, berarti di sini NH3 dia kan reaktannya hanya awalnya 3 menjadi 4. Berarti dia bertambah 1 H. Atau dia menjadi lebih positif, awalnya 0 jadi +1. Jadi dia lebih positif. Lebih positif itu apa? Basa. Ya kan? Berarti si NH3 ini adalah basa. Nah, setelah reaksi hasilnya itu pasti asam konjugasi. Sebaliknya ini berarti H2O itu awalnya 2, hanya di sini jadi 1, jadi lebih negatif, berarti di sini asam. Ini berarti basa konjugasi. Gitu. Nah, sifatnya itu kebalikan. Artinya misal gini, kebalikannya tuh misal NH3 ini asam lemah. Berarti NH4+ ini adalah asam kuat. Gitu. Makanya kan di dalam hidrolisis itu kalau dia terdiri dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak dapat terhidrolisis. Kenapa? Karena asam kuat dan basa kuat itu asam dan basa konjugasinya kan lemah. Ketika dia asam dan basa konjugasinya itu lemah, dia tidak dapat bereaksi dengan air atau tidak dapat terhidrolisis, dipecahkan oleh air, memecah molekul air, tidak penuh hidrolisis. Tapi kebalikannya, ketika garam itu
berasal dari asam atau basa lemah, berarti kan asam atau basa konjugasinya itu bersifat kuat, sehingga dia dapat terhidrolisis atau dapat terjadi hidrolisis memecah molekul air. Nah, itulah alasannya kenapa ada hidrolisis total, ada hidrolisis sebagian asam, hidrolisis sebagian basa, dan ada tidak terhidrolisis garam itu. Gitu ya. Gimana? Cukup atau masih ada yang mau bertanya? Tadi Noval yang udah tanya udah jelas, Noval? Jelas, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Cukup untuk Bronsted Lowry mungkin ya. Nah, sekarang saya akan bahas lagi tentang asam basa ini. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang Lewis. Kemarin juga banyak yang, ya, Pak, Lewis ini gimana? Lewis ini gimana? Lewis kayak gimana ya? Asam basa Lewis. Gini, asam basa Lewis itu kan asam itu menerima ya pasangan elektron, sedangkan basa adalah yang mendonorkan pasangan elektron. Berarti di sini kita harus tahu orang yang namanya memberi atau mendonor, artinya dia punya kelebihan. Berarti kalau dia mendonorkan pasangan elektron, artinya dia memiliki kelebihan elektron yang tidak berpasangan, atau bisa disebut sebagai pasangan elektron bebas. Sorry, dia punya pasangan elektron bebas ya, dia tidak bukan elektron tidak berpasangan ya. Nah sebaliknya, ketika dia menerima, orang yang menerima itu artinya dia yang kekurangan. Dia berarti tidak memiliki pasangan elektron bebas, atau dia punya wadah, dia punya tampungan yang bisa menerima pasangan elektron tersebut. Logikanya kan seperti itu. Orang yang memberi itu artinya dia punya kelebihan, sehingga dia bisa memberi. Orang yang menerima itu artinya dia kekurangan atau dia memiliki wadah yang kosong, yang bisa menerima sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Gitu ya. Nah, itu yang harus kalian ketahui untuk menentukan sifat asam dan basa menurut Lewis. Tentunya dari struktur Lewisnya. Cara menggambar struktur Lewis saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Aam atau Bu Leila di Kimia Dasar 2. Ya kan? Ini itu. Yang dilihat adalah atom pusatnya. Atom pusatnya ini dia punya wadah untuk menerima pasangan elektron, atau dia punya pasangan elektron bebas yang bisa diberikan ke orang lain atau ke spesies lain gitu. Nah, itu yang akan menentukan sifat dia asam atau basa. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Misal saya punya CO2. Duh, kok gini sih? Misal saya punya CO2. Menurut Lewis, kira-kira dia asam atau basa? Menurut Lewis. Basa, Pak. Basa. Kenapa basa? Karena masih ada kelebihan pasangan elektron bebasnya. Siapa yang punya kelebihan pasangan elektron bebas? C-nya. C-nya? Struktur Lewisnya betul. Sebentar. Ini C. C itu kan 4 ya elektron. Ini O. O itu 6. Enggak. Ini 4. Ini untuk 8 kurang 4. Ini untuk 8 kurang 2. Berarti kan ini pakai elektron bersama kan? Valensi kan? Ini juga pakai elektron bersama misalnya kayak ini. Ya, jadi 8. Ini juga bersama. Ini bersama. Ini jadi 8. Oke. Ini
Punya elektron bebas nggak? C-nya. Punya pasangan elektron bebas nggak? Tidak ada kan? Tidak. Terus dia mau nyumbang ke siapa kalau dia punya? Berarti dia sifatnya adalah asam. Gitu. Itu menurut si Lewis. Di sini dia punya wadah yang bisa menampung. Dia punya wadah bisa diisi elektron bebas yang lain. Dan dia tidak punya pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan. Gitu. Berbeda kayak gini NH3 misal. Misal NH3. N, H, H, H. N kan 5, udah dipakai 3, berarti sisa 2. Ini punya satu pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan ke yang lain. Makanya dia sifatnya basa. Gitu. Ya. Gitu untuk Lewis ya, kurang lebih. Ada yang mau bertanya dari sini? Tidak ada ya? Oke. Nah, di sini berarti kalian sudah sampai ke nomor 4 nih. Nomor 4. Kita masuk ke nomor 5. Nomor 5, menganalisis sifat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Menentukan pH, menentukan kekuatan asam basa, menentukan tingkatan kekuatan asam dan basa. Oke. Jadi untuk pH, power of hydrogen. Ya, ini berarti kita berbicara tentang Arrhenius. Ya, kalau pH itu biasanya yang kita hitung itu pakai Arrhenius karena di dalam air ya. Oke, jadi seperti ini. Kita tahu konsep pH. pH sama dengan min log H+. Ya, min log H+. Nah, H+-nya ini yang harus dicari. Antara asam dan asam lemah dan asam kuat itu berbeda. Ya. Sudah kita bahas, asam kuat itu dia dikatakan kuat karena melepas semua ion H+-nya atau dia mengurai sempurna. Mengurai sempurna. Gitu. Makanya jika dia memiliki misal kayak HCl, dia memiliki 1H, berarti dia melepas semuanya menjadi H+ dan Cl-. Kalau misal H2SO4, karena dia mengurai sempurna, maka dia melepas semuanya 2H+ ditambah SO4 2-. Gitu. Karena dia melepas semuanya, melepas semua ionnya. Artinya, ini yang kita cari konsentrasinya. Ya. Konsentrasi ini ya, konsentrasi H+ ini kan sebanding dengan koefisiennya ya. Misal di sini 0,1 M HCl-nya. Berarti H+-nya juga 0,1 M. Berarti kalau di sini H2SO4-nya 0,1 ke sini 0,2 karena ini 2 kali dari yang ini sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Berarti untuk asam kuat nilai H+ itu adalah valensi dikali molaritasnya, molaritas di asamnya untuk asam kuat. Kayak gitu. Ya. Untuk asam lemah ini saya kurangi kalau karena dia mengurai sempurna alfanya sama dengan 1 ya. Jangan lupa. Derajat disosiasi. Nah, untuk dia yang asam lemah dia itu tidak mengurai sempurna.
Misal asam asetat. Itu dia mengurai menjadi ini kan. Nah, ini tuh misalnya di sini 0,1, di sini tuh bukan 0,1. Karena dia tidak mengurai semuanya. Jadi hanya sebagian kecil yang berubah menjadi H+ dan CH3COO-, dan sebagian yang lain tetap menjadi CH3COOH. Gitu. Nah, besarnya H+ yang di sini itu tergantung pada alfanya atau derajat disosiasinya atau derajat ionisasi. Ya. Tergantung pada alfanya. Alfa semakin besar, maka semakin banyaklah dia mengurai. Ya. Alfa semakin kecil, maka semakin sedikit dia mengurai menjadi H+ dan CH3COO-. Berarti, tapi kan untuk menghitung pH, kita harus tetap melihat berapa nilai H+-nya kan, berapa konsentrasi H+ dari CH3COOH ini. Maka kita ketahui alfa sama dengan kan mol yang bereaksi dibagi mol awal, ya kan? Mol yang bereaksi atau konsentrasi yang bereaksi dibagi dengan mol awal. Nah, secara stoikiometri, H+ ini kan kita harus tahu reaksi pembatasan dan sebagainya. Berarti kita cari dia yang bereaksi berapa kan? Ternyata mol yang bereaksi itu sama dengan alfa dikali mol awal atau konsentrasi alfa. Maka bisa disimpulkan untuk asam lemah H+ itu sama dengan alfa dikali konsentrasi. Gitu. Ya. Jadi untuk H+ itu alfa dikali konsentrasi. Nah, bisa saja selain menggunakan alfa dikali konsentrasi ini, bisa juga kita menggunakan Ka atau tetapan ionisasi asam. Nah, contohnya seperti ini tadi, untuk CH3COOH. Nah, salah. CH3COOH. Dia kan mengurai menjadi CH3COO- tambah H+. Nah, ini kalau kita Ka-nya atau tetapan kesetimbangan asamnya, itu kan konsentrasi produk, jadi CH3COO- dikali konsentrasi H+, ya kan? Dibagi konsentrasi CH3COOH. Oh, gini ya. Oke. Nah, kan untuk menghitung pH tadi kan min log H+ ya. Nah, ini kan yang harus kita cari nih. Ya kan? Ini yang kita cari. Berarti H+ kuadrat. Sorry. Kenapa H+ kuadrat? Karena nilai CH3COO- dan H+ ini pasti sama. Pasti sama. Ya, pasti sama. Karena ini kan koefisiennya 1. Bapak, bagaimana kalau koefisiennya nggak 1? Misalnya valensinya nggak 1. Sama. Karena yang mengurai itu, dia kan mengurai itu berjenjang. Misal, apa itu? Asam fosfat misal. Asam fosfat itu kan 3 kan. Nah, dia itu tidak langsung menjadi 3H+ dan PO4 3-. Tidak, tapi berjenjang. Jadi dari H3PO4 mengurai menjadi H+ dan H2PO4 2-, terus kedua, ketiga gitu. Ada step-stepnya. Nah, tapi yang pertama aja sudah sangat sedikit, apalagi yang kedua, yang ketiga itu bisa diabaikan. Cara mengurai dia yang kedua dan ketiga. Maka di situ nilai H+-nya ini pasti sama dengan CH3COOH. Maka di sini persamaannya menjadi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH atau konsentrasi awalnya dia. Maka di sini kalau kita mencari nilai H+-nya saja sama dengan akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Kayak gitu.
Maka inilah rumus mencari H+ untuk asam lemah itu ada 2. Ya. Nah, untuk mencari rumus H+ untuk asam lemah itu ada 2, yaitu bisa alfa kali molaritas atau akar Ka dikali molaritas. Caranya ya gitu. Ya. Ini penurunan rumusnya dari situ. Ada yang mau bertanya? Pak, untuk basa gimana? Untuk basa sama aja. Tinggal Ka-nya diganti Kb, H+-nya diganti OH-, lalu untuk mencari pH, kita harus cari pOH-nya dulu, ya. Dari pOH-nya dulu, baru 14 dikurangi pOH, ketemulah pH. Seperti itu ya. Ini untuk asam dan basa. Untuk mencari nilai pH. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, kenapa hanya yang lemah yang punya Ka? Pertanyaan dari Febrianda. Kenapa hanya yang lemah memiliki Ka? Oke. Ka kan sebenarnya tetapan kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan asam. Ya kan? Ini dia memiliki Ka karena kan dia tidak mengurai sempurna kan. Tidak mengurai sempurna sehingga CH3COO- itu punya konsentrasi, H+ punya konsentrasi, CH3COOH-nya juga memiliki konsentrasi. Sekarang kita coba HCl. HCl itu kan mengurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. Ini bukan kesetimbangan loh, karena dia mengurai sempurna. Kalaupun kesetimbangan kita nyari nilai K-nya, ya, konsentrasi H+ dikali konsentrasi Cl- dikali konsentrasi HCl, dibagi konsentrasi HCl. Gitu kan, nilai K-nya ya. Ini dari sini paham, Kiko? Nah, sekarang Ka ini kan dihitung pada tetapan yang setimbang. Kondisi akhir lah katanya seperti itu. Kondisi ketika dia setimbang. Benar? Bukan kondisi awal dong. Ya kan? Nah, seperti saya katakan, ketika dia ini 0,1, ini 0,1, ini 0,1 kan, dia mengurai sempurna. Hasilnya ini, apakah masih sisa? Habis kan? Karena semuanya mengurai menjadi H+ dan Cl-. Berarti kalau di sini kita masukkan 0,1 dikali 0,1 dibagi 0. Semua angka yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Itu, kalau secara matematika dijelaskannya seperti itu. Kenapa hanya yang lemah memiliki Ka, asam lemah memiliki Ka dan basa lemah memiliki Kb, sedangkan asam kuat dan basa kuat kenapa tidak? Itu tadi jawabannya. Karena kalau yang kuat, dia mengurainya sempurna. Sehingga udah nggak ada lagi tuh HCl, itu nggak ada dalam larutan. Dalam larutan tuh HCl tuh udah nggak ada. Adanya H+ dan Cl-. Sedangkan dalam asam asetat, itu ada H+, ada CH3COO- dan ada CH3COOH. Jadi bisa dihitung nilai Ka-nya. Sedangkan untuk HCl tidak bisa dihitung nilai Ka-nya. Kayak gitu. Ya. Jelas ya, Keiko? Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, tidak ada. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya lagi ya. Nah, di sini menentukan kekuatan asam dan basa. Menentukan tingkatan kekuatan asam dan basa. Oke. Jadi seperti ini. Ini kan, nah tadi kan saya bilang nilai alfa itu semakin besar
itu menunjukkan semakin banyak dia yang mengurai. Benar? Makanya alfa untuk asam dan basa kuat itu 1. Karena nilai maksimal dari alfa itu 1. Alfa itu kan dari 0 sampai 1 nilainya. Ya kan? Yang kuat itu 1. Sedangkan untuk yang lemah itu antara 0 sampai 1. Dan semakin besar nilai alfa, artinya dia semakin banyak yang mengurai. Semakin banyak yang mengurai, berarti dia semakin kuat. Berarti nanti kalau kamu punya asam atau basa lemah, jika alfanya lebih besar, artinya dia semakin kuat. Kebalikannya, kalau semakin kecil, dia semakin lemah. Jelas? Oke. Nah, di sini ternyata alfa itu punya hubungan dengan Ka. Tadi kan kita jelaskan H+ untuk asam lemah itu bisa alfa dikali M atau bisa akar Ka dikali M. Gitu kan. Ini kan sama-sama H+ nih. Ternyata bisa dibuat ini loh, buat hubungan. Hubungannya apa? Misal ini kita kuadratkan di keduanya ya. Jadi alfa kuadrat M kuadrat sama dengan Ka dikali M. Berarti hubungan mereka adalah alfa kuadrat M kuadrat dibagi M sama dengan Ka. Ini dicoret, berarti alfa kuadrat M itu sama dengan Ka. Ya, ini hubungan mereka. Atau alfa sama dengan akar Ka dibagi M. Ini hubungan mereka. Ya, hubungan mereka berarti dari sini kita lihat bahwa alfa dan Ka itu berbanding lurus. Begitupun dengan Kb. Ya, semakin besar nilai alfa berarti semakin besar nilai Ka. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai alfa berarti dia juga semakin kecil nilai Ka-nya. Dari sini jelas ya. Nah, berarti di sini juga berhubungan lurus. Berarti di sini Ka atau alfa semakin besar, maka dia akan semakin kuat. Dan di sini Ka atau alfa semakin kecil, dia akan semakin lemah. Tentunya ini untuk asam dan basa lemah. Jelas dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Lalu kita masuk ke prinsip awal. Prinsip awalnya itu apa? Prinsip awalnya itu namanya asam. Semakin kuat, dia akan memiliki pH semakin kecil. Sedangkan basa semakin kuat, maka pH-nya semakin besar. Kalau bisa ditulis seperti ini, pH ini pH ya. Di sini 0, di sini 7, di sini 14. Maka untuk asam, di sini kan asam. Asam itu semakin jauh dari angka 7, maka dia akan semakin kuat. Sama kayak basa. Basa itu semakin jauh dari angka 7, dia akan juga semakin kuat. Ya, jadi seperti itu. Sekarang ininya, misal saya punya misal di sini ya, saya punya asam lemah. Asam lemah itu misal Ha, Hb, Hc, misal seperti itu. Misal alfa A itu lebih kecil daripada alfa B, lebih kecil daripada alfa C. Urutkan berdasar pH terkecil. Dari pH terkecil menuju pH terbesar. Ha, Hb, Hc. Urutannya gimana? Dari yang pH terkecil sampai pH terbesar. Ayo.
Gimana urutannya? Cuma 3 doang nih. Cepat aja, coba. Coba lim. Urutkan lim. Dari pH terkecil sampai pH terbesar. Ya, lim. CBA. CBA. Oke. Oke. Nah, di sini kan tadi kita ketahui bahwa alfa itu semakin besar, artinya dia semakin kuat. Nah, kita lihat kalau asam, dia semakin kuat, pH-nya akan semakin kecil. Jadi kalau ini diminta untuk mengurutkan dari pH yang terkecil, berarti di sini adalah Hc, Ha, Hb, lalu Ha. Ya, berbanding terbalik dengan ininya. Gitu. Terima kasih buat Dim ya. Seperti itu ya. Nah, ini berarti sama aja ketika misalnya Ka lebih kecil daripada Kb, itu juga sama aja dengan Kc ya. Jadi ini sama nih urutan mereka ini. Nah, kebalikan kalau basa, kalau misal saya punya basa lemah. Basa lemah KB1 misalnya lebih kecil daripada KB2, lebih kecil daripada KB3. Nah, ini misal basa 1, basa 2, ini basa 3. Urutkan dari pH terkecil. Kalau dari pH terkecil berarti apa? Bagaimana? Siapa mau jawab? Gampang nih. Kebalikan dari asam berarti 1, 2, 3 ya, Pak? Ya, jadi 1, 2, 3. B1, B2, B3. Ya, kan kalau basa itu semakin besar, pH-nya itu semakin kuat. Tadi juga KB-nya juga semakin besar, dia juga semakin kuat kan. Ya, seperti itu. Jadi urutannya dari yang terkecil B1, B2, B3. Gitu ya? Oke. Saya rasa kita cukup sampai nomor 5 aja nih ya. Untuk sisanya kita bahas minggu depan. Dari 1 sampai 5 dari yang sudah kita bahas. Tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Tidak ada? Masih jelas ya? Jadi dari laju reaksi sampai asam dan basa udah jelas. Berarti minggu depan kita bahas dari larutan penyangga, hidrolisis garam, dan kelarutan, hasil kali kelarutan. Itu yang akan kita bahas minggu depan di jam yang sama. Oke? Mungkin kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, terima kasih juga semua yang sudah ikut menjawab tadi. Sangat interaktif. Saya harap minggu depan lebih interaktif lagi. Ya, minggu depan lebih banyak lagi yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya sehingga jadi lebih seru, jadi lebih nyaman, belajar itu jadi lebih kalian juga terpacu gitu, terpacu. Oh, gimana nih mikir cepatnya seperti apa gitu. Gitu ya. Pelajari lagi semua materi yang sudah disampaikan.
Masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk persiapan untuk PAT. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kepada semuanya yang mungkin tadi masih ada yang kurang atau ada apa. Saya mohon maaf ya, sebetulnya ada kendala teknis juga. Jangan lupa setelah ini akan ada absen. Akan ada absen di Google Classroom. Silahkan nanti mengisi absen dan tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, jangan lupa. Olahraga kalau bisa, makan makanan yang bergizi, jaga minum vitamin kalau bisa, ya. Jangan sampai sakit lah ya. Kita jaga kesehatan, kita jaga untuk menjaga diri kita dan di keluarga kita juga. Semoga pandeminya segera berakhir dan kita bertemu lagi di sekolah, ya. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doakan juga teman-teman kita dan guru-guru kita dan keluarga kita yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, dan kita doakan kita dan keluarga kita yang sedang sehat ini tetap diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.